Selamat pagi, para Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Andreas Hendra S. dengan NIM 241580022 dari jurusan Teknik Informatika STT Duta Bangsa. Pada hari ini saya akan mempresentasikan laporan tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Pak Agus Salim. Presentasi saya berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen tentang praktikum teknik terintegrasi. Optimalisasi user interface, user experience, keamanan, dan digitalisasi alur akademik. Sistem ini dirancang untuk mengoptimalisasi user interface, user experience, memperkuat keamanan sistem, dan mendigitalisasi alur administrasi akademik di dalam lingkungan kampus secara hulu dan ke hilir, khususnya untuk mengelola praktikum teknik di STT Duta Bangsa. Adapun latar belakang mengapa aplikasi ini dibuat. Pengembangan aplikasi ini dilandasi oleh berbagai kendala pada sistem terdahulu atau yang ada saat ini. Pertama-tama dalam proses pendaftaran, verifikasi transaksi hingga koordinasi akademik yang masih dilakukan secara terpisah dan masih manual yang menyulitkan pemantauan status. Kedua, ini juga cukup penting karena ada celah keamanan yang sangat kritis pada sistem yang ada, di mana autentikasi login menggunakan format bawaan yang sangat rentan. Jadi kalau saya login sebagai mahasiswa, untuk username dan password itu betul-betul sama. Dan tiap orang kalau tahu nomor NIM-nya, maka bisa dipakai untuk login meskipun bukan miliknya. Dan ketiga, tingginya beban administratif karena berkas, tugas fisik berisiko besar hilang dan terselip. Nah, pendekatan yang saya ambil untuk ini adalah pendekatan user interface dan user experience dan juga mockup. Untuk mengatasi kebingungan yang terjadi tadi, ya, kami mengawali proyek ini dengan merancang Purwarupa atau bahasa Indonesia Inggrisnya adalah mockup yang menggunakan Figma dan yang kemudian diimplementasikan menggunakan Tailwind CSS. Langkah ini menjawab tantangan user experience untuk mahasiswa baru khususnya yang baru mengenal sistem registrasi dan pengelolaan praktikum teknik. Desain antarmuka yang bersih, modern, dan responsif menggunakan Tailwind ini ya sangat mempengaruhi kelancaran pengguna. Mahasiswa baru tidak lagi dibebani gangguan visual ya dalam mencari letak menu registrasi. Navigasi dibuat sangat intuitif dengan indikator warna yang jelas, sehingga alur akademik yang rumit dapat dipahami secara instan tanpa membebani kognitif mahasiswa. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan project timeline atau lini masa pengerjaan aplikasi ini atau optimalisasi terhadap aplikasi yang ada. Saya membaginya menjadi 4 fase. Dan pengembangan ini di fase pertama fokusnya adalah analisis kebutuhan dan perancangan purwarupa atau mockup dengan UI, user interface, dan user experience yang disesuaikan dengan kebutuhan dan saya menggunakan Figma. Ya, di sini saya melakukan interview ke pengguna ya
dan juga membaca laporan pengguna dan desain yang ada, di review, dan iterasi desain, interaksi pesanan, dan tinjauan informatif lainnya. Lalu di fase kedua, rancangan tersebut diterjemahkan ke dalam penataan arsitektur basis data. Ya, saya menggunakan MySQL untuk database dan untuk di arsitektur backend juga menggunakan uh, SAM, XAM, SAM server. Selanjutnya di fase ketiga, kami lakukan pengkodean logika inti. Jadi ini adalah coding utamanya, fitur utama dengan menggunakan Python, ya, dengan Flask, ya, Flask API, serta mengintegrasikan dengan antarmuka web, ya, dengan Flutter dan juga dengan integrasi front end. Berikutnya di fase keempat, kami menggunakan pengujian komprehensif. Ya, untuk peningkatan keamanan, implementasi keamanan yang sangat kuat, ya, rigor, dan juga implementasi sebelum siap di rilis atau di launch. Nah, khusus untuk pembaruan keamanan atau security upgrade, ya, seperti kita ketahui, celah login bawaan pada sistem lama kami tangani secara serius. Pada sistem baru ini, kami menggabungkan setidaknya ada dua metode pengamanan sekaligus di gerbang registrasi mahasiswa. Jadi digunakan dua metode sekaligus di gerbang utama. Pertama itu adalah feature CAPTCHA matematika dinamis, ya, atau untuk digunakan untuk memastikan pendaftar adalah manusia. Jadi caranya kita menggunakan penjumlahan, misalnya dalam kasus ini 5 ditambah 8 sama dengan uh, 13 misalnya. Dan untuk memastikan bahwa pengguna yang mendaftar ini adalah orang dan bukan bot otomatis yang ingin meretas misalnya. Lalu kalau eh, validasi antibot ini eh, selesai, maka ada level kedua, baris kedua, yaitu password hashing. Nah, password hashing menggunakan library enkripsi worksuit untuk memastikan sandi diacak secara permanen di database. Ya, dengan demikian ini adalah dua sistem keamanan yang di, ada dalam sistem ini. Nah, sekarang saya akan masuk pelan-pelan, masuk sedikit bedah kode. Yang pertama mengenai keamanan registrasi. Yang tadi saya sudah katakan, saya akan tampilkan cuplikan kodenya di sini. Ya, dapat kita perhatikan asalnya pada potongan kode yang ada di sini. Sistem tidak akan pernah mengeksekusi pembuatan akun pada saat registrasi, ya, sebelum pengguna atau pendaftar mencocokkan input CAPTCHA. Itu yang pertama. Ini adalah pertahanan pertama dari serangan eh, spam cyber misalnya. Lalu yang pertahanan kedua seperti dikatakan sebelumnya, jika CAPTCHA lolos, maka ada fungsi generated password hash yang dipanggil. Ya, kombinasi ini sangat efektif mencegah serangan cyber karena peretas tidak bisa membanjiri server, ya, dengan akun palsu, dan seandainya basis data bocor sekalipun, mereka tetap tidak membaca password asli mahasiswa karena di hashing. Selanjutnya masih bedah kode dan keamanan lain yang kami pasang di sini adalah untuk mengupload atau mengunggah dokumen atau file handling. Mekanisme keamanan berikutnya berada pada alur upload laporan praktikum. Jadi sesudah mahasiswa melakukan praktek, mereka akan membuat laporan dan kami menyiapkan dan mewajibkan penggunaan uploading di sistem ini. Dan yang kami gunakan adalah penggunanya menggunakan fungsi secure file name. Dan ini adalah bawaan dari feature bawaan dari Flask. Nah, alasannya sangat krusial. Jika mekanisme ini tidak diterapkan,
maka sistem menjadi rentan terhadap serangan manipulasi direktori atau path traversal. Nah, peretas bisa mengirimkan file dengan nama seperti misalnya scriptjahat.sh. Nah, tanpa secure file name, file ini bisa menimpa file inti di aplikasi dan merusak server dan akhirnya mengeksekusi virus dari jarak jauh. Nah, kalau dari kutipan atau cuplikan kode ini kita bisa lihat di sini ada eh, secure file name di situ dan kita akan mencegah path reversal dan file path-nya juga yang kita mencegah supaya tidak blank begitu saja ya, tidak tanpa nama. Selain itu juga dipastikan dengan format secure file name dan selanjutnya juga ada status yang diupdate ke database untuk tiap-tiap file yang diunggah sehingga kita bisa nanti melakukan tracing kalau diperlukan. Nah, berikutnya masih di bagian kode sedikit cuplikan. Nah, ini adalah eh, query relational join ya. Jadi kalau kita lihat di sini dashboard admin yang tampil di tadi sudah saya tunjukkan. Sistem perlu menampilkan informasi dari berbagai tabel di dalam dashboard admin ya. Misalnya dari tabel user, lalu juga dari situ eh, mata kuliah praktikum yang diambil, lalu juga dan informasi ketersediaan misalnya. Nah, eh, sistem perlu menampilkan informasi dari berbagai tabel ini. Nah, kalau kita menggunakan query SQL ya, biasa maka akan sangat sibuk ya. Dan sistem akan bolak-balik ke masing-masing table melakukan query. Nah, untungnya kami punya solusi yaitu dengan menggunakan klausa join. Penggunaan join ini jauh lebih efektif dibandingkan mengambil data table secara terpisah seperti yang digambarkan tadi. Jika dipisah, sistem akan memicu N+1 query problem, di mana aplikasi harus bolak-balik mengirim request ke server database untuk setiap baris data mahasiswa yang diperlukan, yang pasti akan memperlambat performa dan sangat sibuk, server menjadi sangat sibuk. Tapi dengan join, data pendaftaran, identitas, nama kelas, nama praktikum ditarik secara serentak dalam satu eh, eksekusi tunggal atau single query. Nah, ini ada cuplikan kode ya. Di sini pengambilan data terpadu menggunakan join ya dengan eh, kita melakukan query SQL query di situ ya. Langsung nanti dengan menggunakan klausa join, kita bisa mengambil sekaligus data dalam satu query. Dan ini akan membuat semakin efektif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai flowchart-nya atau alur sistemnya dari end to end secara garis besar. Itu dibagi menjadi 6 tahap. Yang pertama, pengguna atau mahasiswa dalam hal ini perlu melakukan pendaftaran dulu. Maka ada proses yang namanya registrasi akun mahasiswa terenkripsi yang tadi keamanannya sudah dibahas. Setelah terdaftar, maka mahasiswa tadi akan memilih kelas praktikum yang diinginkan dan secara interaktif. Lalu memasukkan ke keranjang misalnya, lalu juga eh, menunggu approval ya, dan kemudian setelah masuk keranjang dan disubmit, kemudian nanti admin akan memverifikasi bahwa mereka dia sudah membayar atau belum ya. Kemudian setelah proses selesai, barulah dia bisa mengikuti praktikum. Dan sesudah melakukan praktikum, dia akan mengumpulkan laporan praktikum dan dengan mengunggah ya. Kemudian dosen akan mereview dan menilai secara digital. Dan juga melalui aplikasi ini nanti dosen bisa menerbitkan dan menerbitkan atau mengupload hasil penilaiannya. Dan kemudian si pengguna bisa masuk ke, ke sistem dan mengunduh sertifikat PDF-nya dan melihat hasil praktikumnya. Jadi demikian kurang lebih
flowchartnya. Jadi di sini ada diagram flowchart yang saya gambarkan sedikit untuk memperjelas proses ini. Ya, jadi solusi dan alur sistem end-to-end ini akan meningkatkan digitalisasi proses akademik dan akan juga dibarengi dengan keamanan sistem. Jadi ada beberapa keunggulan yang bisa dicapai dengan pendekatan ini, keamanan tinggi, antar muka yang interaktif, lalu juga verifikasi one click, pengumpulan laporan yang aman, dan penilaian digital dan sertifikat yang di-generate dalam satu interface. Ini semua juga mempersingkat dengan model otomatisasi, logika sistem yang menghemat waktu dan sumber daya. Nah, berikutnya adalah untuk semakin memperjelas, saya akan melakukan demonstrasi di gini, live demo aplikasi. Mari kita lihat bagaimana sistem ini bekerja di lingkungan nyata melalui demo eh, singkat ini. Oke, yang pertama demonya ini saya akan memperlihatkan mengenai eh, proses pertama yang krusial adalah registrasi akun. Nah, begitu kita ketikkan ya, ini saya host lokal, localhost dengan port 5000, saya ketikkan, maka akan muncul tampilan semacam ini. Lalu saya akan klik registrasi karena saya sebagai mahasiswa belum punyai. Nah, lalu muncul form registrasi di sini, nama lengkap, saya akan tekan, lalu NIM 22, kemudian password, saya akan ketikkan password misalnya, eh, oke, lalu email, di sini akan saya tuliskan, misalnya, lalu nomor WhatsApp 0877, oke. Nah, disinilah yang disebut dengan eh, bagian keamanan yang pertama. Terus saya akan menuliskan ya, saya misalnya mengetik yang salah dan saya klik. Nah, di sini ada pelindung ya. Di halaman masuk seperti dilihat, sistem menolak secara instan dan melumpuhkan pendaftaran bot. Ya, jadi saya harus ulang kembali ya. Kalau saya melakukan kesalahan, di sini saya ulang kembali. Oke, sini nanti, nah, oke, saya masukkan nilai yang benar di sini. Nah, muncul notifikasi registrasi berhasil dilakukan, silakan login. Lalu saya akan, itu adalah bagian pendaftaran, bagian berikutnya adalah saya akan login sebagai mahasiswa baru. Maka di sini saya masukkan 241, ya. Hmm, sorry. Ya, tadi NIM-nya salah. Nah, ini begitu saya berhasil ya, muncul katalog kelas secara real time. Saya akan mendaftarkan kelas praktek, misalnya di sini adalah praktek basis data lanjut misalnya. Saya akan coba mengambil basis data lanjut yang diampu misalnya, dan saya juga akan praktek ke elektronika dasar misalnya. Nah, nanti ketika saya daftar, maka akan muncul di sebelah kanan sisi sini sebagai user, saya diminta melakukan pembayaran di sini.
menunggu pembayaran. Nah, di sebelahnya saya akan masuk sebagai admin di sini di tab lain. Nah, ketika saya login sebagai eh, admin, oh ini mahasiswa ya. Oke, mohon maaf tadi ya mahasiswa, tapi ini sekarang baru yang admin seperti diperhatikan di sini. Admin, dashboard admin, administrator teknis. Tadi ada 9 praktikum aktif, ada satu mahasiswa mendaftar tadi, dan menunggu pembayaran di sini. Ya. Nah, anggapnya dalam proses ini tadi, ya, lalu di sini nanti fitur ini nanti kami aktifkan ya, sementara belum. Lalu kalau sudah membayar, misalnya saya bisa melakukan konfirmasi lunas di sini juga dan akan statusnya akan berubah. Ya, ini dia statusnya berubah menjadi lunas. Nah, jadi dari sisi admin di dashboard tadi kita melihat pendaftarnya, lalu ada berapa verifikasi pembayaran dan seterusnya. Nah, ini adalah semua proses registrasi. Yang pertama tadi, yang kedua adalah proses pemilihan ya sebagai eh, mahasiswa ya. Eh, saya sebagai mahasiswa tadi akan masuk kembali misalnya 2415800 sini M. Nah, ini sudah lunas dan terdaftar. Oke. Nah, berikutnya di bagian berikutnya saya akan menunjukkan mengenai bagaimana mahasiswa mengunggah laporan. Ya. Kembali ke portal mahasiswa, sekarang saya ada di sini. Status kini berubah jadi lunas dan terdaftar di sini. Form pengumpulan tugas pun sudah terbuka. Nah, anggap saja saya akan mengumpulkan tugas. Ya, dari sini saya ambil dari dokumen yang sudah disiapkan. Nah, ini ada dokumen PDF misalnya. Lalu saya upload, sama yang bawah juga. Ya, misalnya, lalu saya kirim. Nah, di sini dikirim. Oh, sorry. Ya, laporan sedang dinilai oleh dosen. Nah, jadi eh, itu adalah fungsi uploading ya, dan di belakang memang sistem mengecek mengenai secure-nya. Ya. Harus harus ada penamaan yang cukup valid di situ. Nah, lalu kemudian dari sisi dosen, ya, mungkin di sini kita akan keluar dulu, kembali login sebagai dosen. Nah, jadi di sini sebagai dosen saya melihat verifikasi dan penilaian laporan praktikum misalnya. Ada dua yang masuk ya. Saja lalu yang pertama saya mendapatkan A, lalu yang kedua mendapatkan B. Saya tinggal klik beri nilai dan ini juga saya beri nilai misalnya. Nah, itu kemudian sudah selesai ya. Kemudian saya akan mengulang lagi login. Nah, status terakhir ya, ketika saya lihat, oh sudah ada hasil praktikumnya dan nilainya. Saya mendapatkan nilai A untuk praktis
praktek basis data lanjut, lalu mendapatkan nilai B untuk praktikum praktek elektronika dasar. Nah, untuk langkah berikutnya dalam sistem ini, ya setelah menerima mereview nilainya dari dosen, mahasiswa tinggal eh, mengklik sertifikat. Misalnya saya akan klik di sini, muncul sertifikat yang bisa di eh, download. Nah, ini saya tinggal mendownload ya sama dengan yang di bawah. Dan di sini contoh sertifikatnya. Jadi demikian demonya, kurang lebihnya bisa Bapak Ibu saksikan dan teman-teman saksikan. Nah, jadi kesimpulan yang mau saya katakan di sini adalah SIM praktikum terintegrasi yang aplikasi ini ya tidak sekedar mengotomatisasi alur birokrasi, melainkan juga terbukti meningkatkan keamanan, ya, terbukti tangguh dalam memangkas waktu kerja juga staf dan melindungi data mahasiswa dari celah-celah keamanan sistem konvensional. Dan eh, saya kira ini lebih memperkuat ya seperti tujuan awal ya mengoptimalkan ya dengan UI dan UX yang lebih bagus, lebih baik, lalu juga lebih efisien dari sisi proses dan juga lebih tentunya lebih secure. Ya, jadi dari sentralisasi, otomatisasi data dan penguat keamanan. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian.